Kita nggak usah takut pasar kita diambil orang kalau udah tahu dia gimana kualitas kita, personal branding kita, ya dia pasti akan datang balik sama kita, mau dimanapun kita nanti buka. Oke. IndiCast, obrolan bisnis anak Sumatera. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gimana caranya jadi seorang pebisnis yang sukses di usia muda, sekaligus gimana caranya memaintain customer experience nih supaya orangnya bisa datang lagi nih ke bisnis kita. Kira-kira gimana ya trik dan tipsnya nih dari anak muda yang satu ini. Kita langsung sambut, ada Bang Samuel Abrianto, Brevlos. Oke, apa kabar Bang sore hari ini? Baik, kamu apa kabar? Saya baik, Bang. Aku dipanggil kamu loh. Jadi manggil apa nih? Kalau di Medan biasanya apa? Abang lah ya, abang Oh, ya. abang ya, abang. Bang Sam, aku panggilnya Bang Sam. Jauh perjalanan ke studio kita, Bang? Enggak sih, deket banget malah. Dekat ya. Ya, tapi kita agak mohon maaf kalau kita ngerit 5 menit karena ada sedikit hal teknis ya teman-teman yang sudah menunggu hari ini. Jadi Bang Sam ini salah satu pebisnis yang ada di Kota Medan. Cita-citanya apa Bang? Emang dari dulu pingin jadi pebisnis atau pingin dulu pernah kerja kantoran atau emang dari dulu udahlah aku kayaknya dari kecil jualan aja atau jadi pebisnis lah besarnya nanti? Kalau dari awalnya pengen jadi pebisnis sih enggak ya pastinya Enggak. ya. Enggak. Tapi memang dulu cita-citanya sih pengen jadi dokter. Jadi dokter. Ini ya template ya kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter. Semua orang kayaknya kayak gitu kan. Oke. Terus Ya udah, seiring berjalannya waktu aja jadi pengusaha gitu. Oke. Nggak memilih kerjaan kantoran kah? Mungkin kayaknya kan kebanyakan orang kan kayaknya lebih enak kantoran lah dengan gaji yang tiap bulan udah pasti ada gitu kan. Kalau pebisnis kan kayaknya hari ini bisa jadi ada, besok bisa nggak ada, besoknya lagi bisa jadi lebih sedikit atau berubah-berubah pendapatannya per hari. Rencana ada juga sih mau di kantoran juga ada. Ini bulan 9 PNS buka ya? Iya, mau lamar PNS. Oh, ada planning untuk ke kantoran atau memang fokus di bisnis? Ada juga planning ke sana karena juga ada tuntutan dari orang tua pastinya. Oke, tapi bisnisnya nggak ditinggalin ya? Nggak dong, tetap jalan. Yang penting cuannya banyak gitu, dari berbagai channel menghasilkan. Yang penting ya. Jadi ini aku punya satu pertanyaan ke Bang Sam. Kebanyakan orang di luar sana itu ngirain kalau pebisnis itu bisa mudah jalan-jalan, bisa kemana aja, uangnya juga langsung uang masuk terus gitu ya kan? Itu betul nggak sih? Kalau untuk mudah jalan-jalannya, menurut aku untuk 1 sampai 3 tahun di awal kayaknya enggak. 1 sampai 3 tahun. Ya 1-2 tahun di awal kayaknya enggak. Karena Untuk menjadi pebisnis yang memang kita menguasai di bidang tersebut, kita memang harus memahami dulu apa yang kita kerjakan, target market kita apa, dan kita juga harus bisa mengajarkan ke karyawan-karyawan kita apa yang sudah kita tahu. Baru nanti bisnis itu akan berjalan sesuai dengan sendirinya, autopilot. Oke, kalau udah autopilot, baru kita bisa jalan-jalan, tinggalin Iya, semua bener. itu. Ya, jadi nggak semudah itu ya, teman-teman. Nggak baru mulai merintis, pinginnya langsung bisa jalan-jalan. Nggak, tapi banyak yang masih harus kita pikirin gitu ya. Jadi, mulai bisnis sejak kapan nih, Bang? Mulai bisnis apa dulu nih? Mulai bisnis, ada berapa banyak bisnisnya? Jadi Bang Sam ini bisnis di, kalau ponsel itu retail aja jatuhnya, atau distributor? Retail. Retail ya, retail. Juga punya kos-kosan. Kos-kosan. Terus ada apa lagi? Lagi on the way elektronik. Elektronik. Paling pertama mulai itu di? Kalau paling pertamanya aku cuma jadi karyawan toko orang. Karyawan toko orang. Itu di bidang apa? Di bidang handphone. Handphone. Tapi sama ya, dulu karyawan di toko handphone. Keluar, buka toko sendiri. Pelajari dulu. Buka sendiri. Buka sendiri. Itu mulai kapan? Waktu pertama kuliah ya kayaknya. 2015. 2015 sudah buka toko sendiri. Bukan. Kerja Masih sama jadi orang. karyawan Oke. orang, iya. 2015 jadi karyawan di toko orang.
mulai buka toko sendirinya? Buka toko sendiri di 2018. 2018. Kenapa pingin buka toko sendiri? Karena waktu aku masih jadi karyawan di toko orang, yang aku lihat di situ pelanggannya dari teman aku semua, Oke. yang menghasilkan nasabah dari aku semua. Oke. Jadi aku berpikir Kenapa nggak buka aku sendiri? Buka sendiri. Iya, iya, gitu. iya. Betul ya. Setelah membuka sendiri, yang pelanggannya larinya ke abang atau tetap di toko yang tempat abang bekerja dulu? Enggak. Aku enggak ngambil pelanggan orang, enggak. Tapi Iya, aku iya. buka target market aku sendiri melalui sosial media pastinya. Jadi memanfaatin sosial media ya lah bang. Iya, benar. 2018 sampai pada akhirnya sekarang itu udah ada berapa cabang? Ya ini on the way 3 lah. On the way 3 cabang ya. Oke. Ini kan Bang Sam itu buka bisnis di retail handphone jatuhnya ya. Itu kan banyak sekali gitu kan orang-orang di luar sana yang juga punya bisnis yang sama gitu. Nah kira-kira punya ketakutan tersendiri nggak ketika buka? Ini takutnya nggak ada orang yang mau beli gitu. Takutnya cara nimbulin trust-nya orang ke produk abang sendiri itu yang abang lakuin gimana? Iya. Jadi yang untuk pertama kita lakuin itu pastinya modal jujur dulu ya di awal ya. Jujur. Jujur dulu. Karena kalau misalkan kita kan udah punya pelanggan, kalau barang kita juga nggak bagus, mereka juga nggak mau balik lagi. Itu yang pertama. Terus juga kita harus punya namanya bagaimana agar konsumen itu datang lagi dengan cara mendatanya itu berupa kayak setiap dia beli itu kita simpan nomor WhatsApp-nya. Dan kita follow Instagram-nya juga. Nah, jadi nanti saat kita mengadakan promo di Instagram itu, mereka akan lihat lagi. Ya. Nah, dikumpulin satu persatu kan lagi buat promo, mereka nanti akan datang. Setiap yang sudah member pernah kredit di tempat kami akan mendapatkan emas 0,5 gram. Siapa yang nggak mau kredit handphone dapat emas 0,5 gram lagi? Iya. Kan? Atau yang beli cash dapat cashback 300.000. Nah, gitu. Jadi treatmentnya itu ya, treatment after dia beli produk kita ya, after sales tadi ya. Iya, benar. Oke. Waktu beli pertama kali juga ada yang kayak gitu nggak bang? Jadi dapat emas baru pertama kali beli. Enggak dong. Rugi lah gitu. Jadi kalau dia udah beli berkali-kali ya? Udah beli sekali, pembelian kedua baru kita kasih emas atau kayak cashback uang 300.000. Rata-rata repeat order ya ke abang? Ya puji Tuhan repeat order sih rata-rata. Karena admin aku juga aku suruh untuk gerakin gimana mereka bisa follow up kembali melalui sosial media. Oke, jadi dari sosial media di follow, kalau ada promo mereka yang duluan tahu gitu jadi ya? Atau mereka dihubungi secara personal punya WhatsApp-nya juga, terus ada? Aku punya admin 2, ada admin Instagram, ada admin WhatsApp juga. Nah, jadi untuk bagian admin WhatsApp, mereka bisa broadcast dari nomor-nomor handphone yang sudah tersave. Kalau untuk di Instagram, yang di follow itu, ya sebaiknya kita tinggal post aja, ini kan udah era digital ya. Iya, benar. Jadi apapun yang kita post, ya kalau misalnya kita udah ada relasi dengan baik terhadap customer, mereka pasti akan balik sama kita. Iya, karena tadi atas dasar kejujuran, Iya, gitu ya. trust. Iya, pada akhirnya mereka percaya ya memang produknya bagus, gitu ya. Besar nggak sih modal pertama kali buka? Ceritanya gimana nih? Pada akhirnya bisa kayak, oke aku kayaknya harus buka sendiri. Dapat suppliernya dari mana? Karena kan kayaknya itu kalau handphone kan panjang ya journey-nya, harus ada supplier lagi gitu. Gimana ceritanya, Bang? Puji Tuhan di tahun 2018 saya ketemu orang baik. Jadi dia modalin saya. Ya saya juga jual mobil saya juga. Dari hasil saya yang menjadi karyawan di toko orang itu. Oke, jadi karyawan toko bisa beli mobil? Ya puji Tuhannya bisa. Ya nggak usah kuliah kalian, langsung kerja aja, jualan handphone, Tapi bisa beli jangan mobil. salah loh, Oh iya. saya jadi karyawan toko orang itu saya Sambil kuliah? Karena saya jadi karyawan toko orang itu karena saya pertamanya itu awal mulanya untuk bayar uang kuliah. Karena nggak sanggup bayar uang kuliah Iya. awalnya. Sanggup bayar uang kuliah, bisa beli mobil, sampai pada akhirnya buka bisnis sendiri. Ceritanya gimana nih Bang? Sampai pada akhirnya, oh tadi dapat yang memodalin, terus pada akhirnya bisa dapat supplier yang nyari distributor itu kan nggak gampang ya, karena kan pasti ada yang bisa jadi dia nggak jujur gitu, dan sampai pada akhirnya bisa dapat yang, oh iya ini bener nih asli barang-barangnya. Karena mungkin aku udah jadi karyawan di toko orang itu selama 2 tahun, aku menjalin relasi yang baik dengan dia juga. Dari situ awal mulanya
Jadi yang aku tempat kerja dulu itu dia itu punya 4 toko di Plaza Medan Fair. Jadi aku udah 2 tahun aku bilang aku mau buka toko sendiri, boleh nggak toko kakak aku yang ambil satu? Oke. Ya aku juga minta modalin sebagian, nanti aku bayarnya aku cicil gitu. Ya puji Tuhannya kakak itu ngasih sih. Karena udah percaya tadi karena ya? udah percaya Iya, mungkin iya. karena aku udah kerja 3 tahun, 2 tahun lebih sama dia, jadi kayak ya udah. Berarti sampai sekarang hubungannya juga masih Masih baik. Baik. Iya, bahkan dia lewat toko aku ya aku tahu dia mantan bos aku. oh, iya, iya. Bahkan sampai sekarang bisa dibilang guru aku dulu gitu ya. Kali di dunia perjualan handphone Iya, ini kali ya. Iya, bisa juga dibilang kayak gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung penghasilan pertama sih setelah buka bisnis puluhan sampai ratusan. Awal mula Awal mula buka bisnis di bidang retail handphone ini. Awal mula ya masih kecil lah. Masih kecil ya? Merintisnya itu sekitar 6 bulan ada. 6 bulan. Aku agak belum tahu sih gimana alurnya kalau di handphone ini, karena kan kita ngambil di distributor, berarti kan otomatis punya harga-harga tertentu gitu kan. Terus kita harus kita jual dengan harga sekian gitu. Sampai pada akhirnya abang bisa ngumpulin puluhan, ratusan gitu dan mutusin untuk buka cabang kedua dan mau buka cabang ketiga. Itu mulai tahun berapa? Ini pertanyaan yang mana dulu nih? Untuk dari yang segi untungnya atau memutuskan buka cabangnya dulu? Yang untungnya dulu, mulai dapatnya tuh di tahun keberapa ngejalanin bisnisnya? Ya semenjak awal buka toko, ya tetap ada aja sih konsumen. Tetap ada aja. Mungkin karena mereka tahu aku yang mantan karyawan di tempat yang lama, mungkin balik ke situ juga mungkin. Oke. Terus aku mulai dari gencar-gencar sosial media. Jadi awal mulanya itu ada selebgram di Kota Medan yang beli handphone di toko aku. Itu Oke. awal mulanya. Jadi dia beli di toko aku kasih cashback dan dia seneng. Mungkin dia juga merasa harganya murah atau dia juga merasa kualitas barangnya bagus dan dia mengiklankan dengan sendirinya tanpa diminta ke sosial media dia. Oke. Nah, mulai dari situ satu datang terus. Ya lama kelamaan ya mungkin ya seperti itu, dari yang omsetnya kecil jadi Sampai pada akhirnya. iya seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa nih yang bisa aku tangkap dari apa yang dilakuin sama Bang Sam, mulai dari tadi manfaatin sosial medianya, terus nge-maintain hubungan sama customernya yang tadi ya di save, bahkan sampai di follow gitu Instagramnya gitu, walaupun dia followernya dikit gitu mungkin ya, tapi tetap di follow supaya tadi ada rasa apa ya, wah aku di follow sama Sam Seluler nih Ya, gitu tapi kan. nggak semua juga kan. Oh nggak semua. Nggak semua orang juga datangnya dari Instagram juga. Iya Iya, betul. benar. Nggak mana tahu waktu pas datang ke toko terus ditanyain Instagramnya apa Pak, biar kita follow gitu, nanti kalau ada promonya bisa dikasih tahu lebih awal kali. Ya, memang benar juga. Gitu kan? Iya, benar. Betul berarti gitu ya. Jadi manfaatin sosial media sama influencer. Iya, itu yang tadi aku bilang tentang influencer itu sebenarnya pada awalnya itu satu dulu tuh datang influencernya. Secara nggak disengaja dia beli. Secara tidak disengaja. Oke. Dan aku nggak kenal awalnya sama influencer itu. Setelah aku cek Instagramnya, wah followersnya banyak nih. Oke. Ya kan, tiba-tiba dia nge-tag toko di Instagram. Mulai dari situ berdatangan lah itu para influencer di Medan yang beli handphone di toko aku dan aku mendapatkan iklan juga secara gratis. Secara gratis. Jadi intinya itu mungkin karena itu tadi ya Bang, karena kita kejujuran tadi, terus dari mulut ke mulut juga, sampai pada akhirnya oh ya udah beli aja di Sam Seluler, akhirnya si influencer ini beli, dari si influencer ini influencer lain juga beli. Iya, dia ngajak influencer lain, kawan dia, ya semua aja gitu. Sampai pada akhirnya sampai hari ini itu nggak mengerahkan influencer sama sekali lagi, atau di Sam Seluler sendiri juga punya strategi marketing yang memang oke, kita setiap bulan ada satu atau dua influencer yang kita pakai. Kalau untuk influencer kita tetap pakai ya pastinya, karena dari awal aku belajar dan tokoku pertama kali viral itu kan dari mereka juga. Jadi aku semakin belajar di situ ya semakin mengikuti perkembangan zaman. Ya aku lihat mereka berpengaruh, ya aku semakin
aku cari malah. Jadi makin aku cari tuh yang Ketagihan mana. ya? Iya. Ketagihan influencer tiap bulan. Iya, tapi selain Iya. itu juga aku juga menyediakan kayak konten kreator aku sendiri Oke. yang untuk di Yang nge-create konten. Iya. Ada berapa orang tim sampai saat ini? Tim sekarang ya? Saya nggak tahu. Saking banyaknya ya, lupa ya. Cek dulu jumlah timnya. Semuanya. Yang di Medan, berapa orang? 23 orang. 23 orang. Oke. 23 orang itu termasuk yang di toko sama yang di back office-nya. Iya. Oke ya. Strateginya gimana nih di kota Medan yang ada di Medan itu ada salah satu mall ya. Jadi aku pendatang di Medan dan aku tahu di salah satu mall itu ada yang memang jualan handphone semua. Cara Sam Seluler ini bersaing dan sustain di antara toko-toko handphone lainnya. Maksudnya Millennium. Plaza Millennium. Boleh lah disebut Plaza Millennium mungkin gitu. boleh. Boleh. Jadi ada salah satu mall itu namanya Plaza Millennium, di situ tempat jualan handphone semua di kota Medan. Sam Seluler sendiri nerapin apa sih di bisnis abang gitu yang oke, ini yang bisa bikin bisnis aku beda dari yang lain dan bisnis aku bisa insya Allah bertahan beberapa sampai seterusnya. Benar, untuk jadi bisnis yang berkembang itu kita pertama harus jadi yang berbeda pastinya. Dan kalau bisa, aku nggak tahu ya, mungkin untuk bagian usaha lain mungkin ada yang sudah menggunakan jasa influencer duluan. Oke. Tapi kalau untuk yang untuk usaha handphone, kayaknya yang menggunakan jasa influencer kayaknya aku pertama kalinya kayaknya. Dan juga kita harus membangun namanya personal branding pastinya. Oke. Jadi kalau misalkan orang kan kenal tuh Sam Seluler Plaza Medan Fair. Jadi kenapa nggak kita buka cabang aja di Millennium? Oke. Nah, orang juga udah kenal, kita nggak usah takut pasar kita diambil orang. Kalau udah tahu dia gimana kualitas kita, personal branding kita, ya dia pasti akan datang balik sama kita, mau dimanapun kita nanti buka. Oke, betul. Jadi bahkan justru ketika kita buka di tempat yang baru, justru memudahkan dia kan, karena kan misalnya dia nggak bisa ngejangkau di tempat yang lebih jauh gitu. Benar. Jadi yang pertama adalah jadi yang beda kali ya. Iya, harus jadi yang Di berbeda. era digital ini kita manfaatin ya sosial media gitu, benar. Influencer, udah pastilah kalau Kalau zaman mengharapin yang mengharapin. lewat di mall Iya, itu ya benar. enggak. Bagi browser mungkin Enggak mungkin ke untuk arah saat ini sudah nggak bukan masanya. eranya. Iya, bukan benar. eranya gitu. Strategi apa sih yang Abang nerapin supaya si pelanggan itu mau datang lagi? Karena kan handphone ini bukan barang yang setiap hari kita pakai. Maksudnya bukan setiap hari kita harus beli baru gitu kan. Benar. Jadi kayak mungkin 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau bahkan tunggu berpuluh-puluh tahun ke depan baru ada yang mengganti handphone gitu. Nah, strategi Abang apa sih supaya dia kayak kayaknya aku harus 1 tahun ke depan udah harus beli handphone baru dan harus beli di Sam Seluler lagi. Strategi Abang untuk nge-maintain supaya kalau mau beli handphone baru lagi datangnya ke Sam Seluler gitu. Kalau untuk memaintain mereka untuk ganti handphone baru lagi, jujur aku nggak tahu di situ. Nggak ada strateginya harus ganti handphone baru. Itu yang ya cuman tapi khususnya seperti memang dia pencinta gadget seperti satu brand Apple seperti itu ya mereka kayaknya memang maniak harus ganti terus kan kayaknya setiap tahunnya. Ketika ada Udah keluar yang baru. Iya gitu. Jadi ya kalau yang merek itu ya addicted sih mereka. Soalnya kalau ketika ada yang keluar yang baru mereka pasti bakal langsung ganti Iya, gitu. benar. Dan mungkin kalau aku sih nangkapnya kayaknya kenapa mereka ketika mau beli yang baru walaupun mereka belum butuhin itu di saat itu tapi mereka ada keluar produk A yang baru mau beli otomatis karena tadi udah ada kedekatan dari Abang sendiri dengan si customer, pada akhirnya mereka datangnya ke tempat Abang lagi gitu. Kayaknya kayak gitu Pula ya. mungkin di toko saya juga ada namanya bisa tukar tambah, kredit tanpa DP, handphone lama dia jadi DP juga bisa. Oke, masuk Sam Seluler boleh iklan di sini ya hari ini. Kredit tanpa DP. Tanpa Gitu DP. Jadi kalau misalnya dia mau tukar tambah HP lama dia juga bisa, dia langsung bawa di atas series yang dia punya. Nggak usah nambah uang lagi ya, secara kredit aja kan juga. Jadi ada yang strategi-strategi kayak gitu yang memudahkan si customernya kali ya. Benar. Kredit tanpa DP, terus tapi kayaknya memang apa ya di zaman sekarang orang itu
gadget itu udah bukan tersier, tapi udah jadi kayak sekunder atau premier kali ya kebutuhannya ya. Iya. Yang perlu, yang kayak kalau nggak ada gadget itu mereka nggak bakalan bisa Benar-benar. beraktivitas gitu. Jadi kalau bahkan aku sendiri, aku bukan ini ya, bukan ganti gadget, tapi kalau ada yang lecet dikit atau apa tuh langsung ganti spare partnya atau langsung ganti goresnya gitu. Jadi nggak bisa yang kayak bertahan dengan yang lecet-lecet itu tadi, mungkin kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau ini kan handphone aja jatuhnya. Kalau kayak spare part dan lain sebagainya tuh di Sam Seluler juga Enggak, aku nggak fokus ke situ. hanya ininya ya. Aku lebih fokus jual handphone, cash dan kredit, udah gitu aja. Oke, hanya handphonenya ya. Oke, jadi untuk strateginya sendiri tadi selain dari penggunaan influencer, penggunaan konten, kemudian nge-maintain si pelanggan sampai pada akhirnya itu yang bikin si pelanggan balik lagi ke Sam Seluler. Benar. Gitu ya. Nge-maintain karyawannya sekarang gimana? Nah itu paling payahnya kayaknya. Itu yang paling susah. Susahnya apa? Susahnya yang ngajarin dari dia yang nggak tahu apa-apa sampai dia harus tahu semuanya. Oke. Karena saya lebih suka yang saya ajarin dari nol daripada saya harus mengambil karyawan bekas toko orang yang saya ambil jadi karyawan saya. Iya. Kenapa? Karena kalau yang udah saya ajarin dari nol, dia akan menjadi apa yang saya mau. Oke. Kalau dia dari bekas toko orang atau dia resign dari tempat dia yang lama dan mau masuk ke tempat saya, dari situ saya juga bisa menilai bahwa saya juga takut nanti jadi tempat batu lompatan dia saja kan seperti itu. Lebih bagus saya yang didik sampai dia bisa dan bisa bertahan lama. Iya. Karena kebanyakan sih kita lebih mudah ngebimbing orang yang memang dari nol ya daripada yang datang memang sudah skill mumpuni gitu ya kan. Iya, Karena kadang dia kurang mau mendengarkan terkadang. Bukan kurang mau mendengarkan karena dia sudah merasa dia itu bisa. Iya, mungkin terkadang seperti itu, kebanyakan orang seperti itu kali ya. Benar. Oke, Bang Sam, boleh nggak diurutin nih overrated handphone yang paling sering dibeli orang di zaman sekarang, mulai dari nomor 5 sampai ke nomor 1. Nggak apa-apa nyebutin merek. Nggak apa-apa nyebutin merek? Nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa nyebutin merek. Mana tahu nanti mereka bisa ngiklan di Indibis. Oke. Jadi yang paling sering dibeli dulu atau? Iya, dari yang nomor 5 sampai nomor 1. Oke, yang pastinya pasti Realme mungkin ya. Nomor 5? Iya. Nomor 5 Realme. Xiaomi nomor 4. Samsung nomor 3. iPhone nomor 2. Udah sih itu aja kayak paling sering dibeli. Nggak ada nomor satunya berarti? iPhone nomor 1? iPhone nomor 1. Berarti dari 4 ke 1 ya nih? iPhone nomor 1, Samsung nomor 2, Xiaomi nomor 3, Realme-nya nomor 4. Nomor 5-nya nggak ada? Oppo kayaknya. Oppo kayaknya. Jadi itu ya. Mungkin kalian kalau bingung milih handphone boleh jadi referensi. Asus. Masih ada ya? Ada. Itu Oh, orang masih yang ada? suka main game itu. Oh, oke. Aku baru tahu. Aku kira udah nggak ada lagi Asus. Ternyata masih ada ya. Oke, di sesi terakhir ini kita mau, sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom chat Instagram, kita mau ngasih satu kuis lagi nih ya, satu pertanyaan kuis lagi. Langsung aja siap-siap dijawab, nanti kita bakal umumin siapa yang paling cepat dan paling tepat jawabannya. Nah, pertanyaan kedua untuk sore hari ini adalah, apa tagline dari Indibis? Apa tagline dari Indibis? Nah, itu langsung jawab di kolom komentar, nanti ada tim kita yang bakal langsung milih siapa pemenangnya yang paling cepat dan paling tepat. Oke, sekarang aku mau nanya lagi ke Bang Sam, target kedepannya apa nih Bang? Target kedepannya? Baik itu untuk si Sam Seluler sendiri atau dari Bang Sam sendiri, kira-kira aku mau kayak gini. Kalau bisa buka cabang ya di setiap mall di Kota Medan ini. Di setiap mall, buka cabang. Amin, kita aminin. Terus kayaknya untuk diri aku sendiri kayaknya aku mau coba PNS kayaknya. Tetap ya, PNS harus bisa gitu ya. Karena kan permintaan orang tua. Iya. Yang penting udah coba dulu. Ya kalau memang nanti penghasilan dari bisnis lebih besar, tinggalin aja PNS-nya. Enggak. Kalau untuk penghasilan pasti lebih besar dari bisnis. Iya, betul. Yang mana tahu bisa jadi passive income juga ya pada akhirnya. Nanti kalau udah jadi PNS.
Mungkin. Amin gitu ya. Amin. Tapi banyak kok yang di luar sana yang memang dia punya pekerjaan utama, dia juga punya bisnis. Benar. Karena di zaman sekarang itu kita nggak bisa fokus di satu ini aja kan, nggak bisa fokus di satu penghasilan aja. Karena kayaknya sekarang tuh uang itu kayak nggak cukup gitu kan. Apalagi dengan perubahan-perubahan ekonomi gitu. Bukan masalah itu sih kayaknya. Jadi? Lebih tepatnya. Aku lebih kayak ke, tau lah kan, ibu-ibu orang Batak gimana. Enggak, maksud aku tadi di zaman sekarang itu jadi salah satu apa ya yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga banyak ngelakuin sih Bang. Jadi mereka dia kerja di salah satu Iya, perusahaan, buka dia juga usaha punya lagi. passive income Iya, gitu. benar. Karena kayak kemarin itu yang COVID, kita nggak pernah bisa prediksi apa yang terjadi di zaman sekarang kan gitu. Benar. Bisa kehilangan pekerjaan, ternyata masih ada pekerjaan di tempat yang lain gitu mungkin. Nah itu bisa juga sih buat teman-teman. Berarti tadi targetnya adalah buka cabang, mudah-mudahan bisa terrealisasi di semua cabang di kota Medan, mudah-mudahan bisa di kota-kota lainnya. Medan aja lah dulu. Medan aja dulu. Mimpi kan nggak apa-apa Bang? Oh kalau boleh ada investor yang datang. Amin! Bisa. Gimana Bang cara maintain itu semua gitu? Dengan keluarga, terus bisnis, sempat gabung ke komunitas juga atau fokus ke bisnis dan keluarga aja? Apalagi nanti kalau memang misal mana tahu rezeki betul-betul ke lolos di PNS, kira-kira nge-maintain waktunya antara keluarga, bisnis dan lain sebagainya. Kalau bisnis aku udah berjalan dengan sendirinya ya. Oke, udah bisa ditinggal berarti ya? Ya malah sering aku tinggal kayaknya. Sering ditinggal. Ditinggal tidur termasuk ya. Jadi itu udah sustain lah, tinggal nanti sesuatu yang baru yang nanti yang akan Abang jalani kali ya. Karena setiap toko kan ada manajernya juga. Oke. Pasti mereka kasih report tiap hari kan. Yang penting dapat report aja. Benar. Nggak ada yang aneh-aneh. Benar. Ya dari reportnya udah oke, gitu ya. Oke. Udah ada 2 pertanyaan yang masuk. Kita bakalan jawab pertanyaannya dari pertanyaan pertama yaitu dari @cindirs_116. Menurut Bang Sam, gimana sih cara menjaga motivasi dan semangat tinggi selama merintis dan juga menghadapi persaingan bisnis di era sekarang ini? Menjaga motivasinya ya. Dan semangatnya gitu. Biar semangat. Menjaga motivasi dan semangat dengan kondisi yang banyak nih pesaingnya gitu paling. Kayaknya sederhananya gitu sih. Ya, aku harus kerja, aku nggak mau susah udah gitu ya. intinya jangan mau hidup susah, udah. Iya. Pasti semangat untuk kerja gitu. Bener. Iya. Kalau kalian nggak kerja, otomatis nggak bisa hidup hedon ya kan? nggak bisa apa ya? Pengen ini, pengen Iya, itu, mungkin benar. nggak, ya agak sulit gitu. Jadi motivasinya adalah ya harus kerja kalau memang mau menginginkan sesuatu gitu. Pertanyaan kedua, @rasya11 _ bagaimana menurut Abang buat menarik anak muda untuk minat berwirausaha? Sedangkan di zaman sekarang anak muda lebih tertarik dengan konten kreator atau YouTuber. Menjadi konten kreator atau YouTube. Oke. Sebenarnya kalau dia mau jadi content creator juga nggak salah ya. Karena kalau misalnya dia udah viral kan bisa juga buka usaha juga. Iya, Kan? betul, setuju. Apalagi dia YouTuber yang followersnya banyak kan juga. Iya, betul. Sama aja kan. Banyak kok yang di luar sana yang memang dia berawal dari seorang content Content creator creator duluan baru jadi pada pengusaha. akhirnya dia jadi pengusaha. Benar. Dan ada juga yang pengusaha dulu baru jadi content creator. Ada juga. Jadi nggak ada yang salah dengan keduanya. Nggak ada yang salah dengan keduanya. Mungkin kalau memang mereka passionnya di content creator, mulai aja dari itu dulu. Karena teman-teman aku influencer, content creator, Iya. uangnya banyak-banyak juga sih. Iya. Jatuhnya itu. Makanya mereka bisa buka bisnis karena uangnya banyak Iya sebenarnya. benar. Jadi nggak ada Malah yang aku salah. rasa lebih banyak uang mereka gitu bisa Iya. sampai buka ini gitu. Karena kan mereka itu easy money sih sebenarnya jadi content creator itu tergantung kreativitas aja. Teman-teman bisa hobinya di mana, entah itu suka cover lagu, komedi, nah itu banyak kan content creator seperti itu. Jadi nggak ada yang salah dengan nggak harus dipaksa untuk berwirausaha. Kalau dia memang maunya jadi content creator ya silakan gitu ya kan. Iya, Jadi kan pertanyaannya seperti itu. Kalau nggak minat jadi wirausaha jangan dipaksa gitu. Kalau bahkan pada akhirnya ada yang
bukan berangkat dari konten kreator ya, kayak artis yang dia dari TV. Artis aja jualannya. Pada akhirnya dia berwirausaha. Iya benar. Jadi zaman sekarang itu banyak channel buat teman-teman ngedapatin penghasilan dari manapun ya bang. Benar. Ya. Nah ini relate sama pertanyaan aku yang sebelum yang terakhir ya ke Bang Sam. Aku dan tim sempat kepoin Instagramnya Sam Cellular. Itu kan ada teman-teman yang di sana, yang karyawan-karyawan di sana juga aktif untuk buat konten, bikin konten. Sebenarnya gitu. itu nggak aku suruh ya. Atas kemauan sendiri. Jadi mereka kadang, bang upload ini ya, kirim di grup, bang upload ini ya gitu. Ya udah. Tapi kalau khusus yang konten kreator yang 2 orang itu yang aku letak di toko Millennium itu memang khusus untuk buat konten. Memang buat konten. Tapi kalau seperti promotor, sales, karyawan itu sebenarnya nggak aku suruh. Memang mereka aja yang Mereka mau buat konten sendiri. Iya. Terus Dan diminta di post juga. mereka yang minta post di Iya, Sam Cellular. Berarti itu bagian dari strategi abang atau memang kayak oh ya udah mereka karena cinta dengan pekerjaannya pada akhirnya ya udahlah. Pada intinya kalau kita punya tim kerja itu buat mereka itu seperti keluarga. Saat mereka sudah menjadi seperti keluarga sama kita, mereka juga pasti loyalitas di tempat kerja itu. Betul. Jangan terlalu ditekan-tekan. Jangan terlalu ditekan ya. Nanti lari. Jangan terlalu ditekan nanti lari gitu ya. Ya, jadi buat senyaman mungkin ya. Oke, aku mengingatkan lagi buat teman-teman. Jadi obrolan kali ini banyak daging ya isinya. Mulai dari awal kita udah ngomongin soal gimana strateginya Sam Cellular bisa Bang Sam terutama dari awal membangun Sam Cellular dari yang penghasilannya kecil sampai pada akhirnya bisa besar, berangkat dari bekerja di toko ponsel juga sampai akhirnya bisa buka toko sendiri. Ada beberapa strategi yang udah dijalankan, yaitu mulai dari memanfaatkan influencer, kemudian juga manajemen tim, kemudian juga apalagi ya tadi ya, aku Gunakan saking banyaknya sosial media, nah aktivasi sosial medianya juga. Biar sosial medianya kenceng, pakai Indibis ya internetnya. Ya nggak sih? Boleh, yang penting teman-teman punya bisnis, baru bisa pakai Indibis, ya gitu ya. Nanti kalau nggak punya bisnis nggak bisa. Karena internet khusus yang UKM lain. ya? Iya benar, Indibis itu khusus B2B ya, jadi salah satu produknya Telkom yang B2B. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis, UKM, manajemen dan lain sebagainya itu boleh pakai Indibis. Gitu. Iya betul tuh, biar kerjaan di kantornya lancar, pakainya Indibis. Benar. Makasih loh Bang Sam. Sama-sama. Oke. Buat teman-teman, kita mau ingatin lagi yang belum screenshot live kita sore hari ini, boleh silakan screenshot dan post di Instagram story sekalian. Nanti akan ada saldo link aja buat kalian yang paling menarik story-nya. Tadi udah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan terbaik itu bisa langsung DM @indibis.sumatra untuk klaim hadiahnya. Dan juga sebelum kita tutup sore hari ini, kita mau umumin siapa pemenang live quiz tadi yang sudah berhasil menjawab. Pertanyaan pertama adalah kepanjangan dari OCA, yaitu Omni Communication Assistant. Ya, pemenangnya adalah @dlovato5933. Selamat kepada dlovato5933. Dan pertanyaan kedua yaitu tagline Indibis. Siapakah pemenangnya? Tagline Indibis adalah ciptakan peluang, wujudkan harapan. Nah, jadi pemenangnya adalah Disya, DEE_SYA. Selamat kepada 2 orang pemenang untuk live quiz hari ini. Sebelum kita tutup, aku mau nanyain satu pertanyaan terakhir ke Bang Sam. Boleh nggak ngasih sedikit motivasi ke teman-teman di luar sana yang umurnya masih muda, termasuk bahkan aku sendiri gitu. Nggak ada salahnya gitu berbisnis dan lain sebagainya untuk ya apalah gitu yang bikin bisa orang termotivasi untuk ya jangan mageran gitu, karena kan banyak anak muda di luar sana yang aduh males untuk ngelakuin ini gitu. Salah, kebanyakan orang pengusaha itu orang-orang mager loh. Dari mager pada akhirnya jadi pengusaha. Karena dia mager, dia nyuruh orang untuk kerja. Saya harus seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau abang sampaikan ke teman-teman di luar sana yang Semangat masih untuk mengumpulin semangat?
semangat untuk kaum muda. Ya selagi muda ya kita ya kreatif lah gitu. Kreatif. Kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Iya. Simpan untuk di hari tua, nabung. Jangan poya-poya. Jangan foya-foya. Jangan poya-poya, ya udah. Kalau bisa ada duit, buka cabang, buka usaha lagi gitu. Karena usaha juga bisa disebut sebagai investasi kali ya Bang, untuk kita di masa tua nanti ya. Iya. Oke, jadi selama kita masih sanggup ya, selama masih jompo, belum sakit pinggang, itu masih bisa kerja ya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Benar. Tuh, jadi jangan yang Oh iya, satu lagi harus jujur. 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 Kita nggak punya modal uang, kalau kita punya modal jujur, kita dipercaya orang. Ya, karena kepercayaan itu di atas segalanya ya. Kepercayaan itu di atas segalanya. Jadi jangan bohong-bohong di kerjaan. Aduh, jangan banyakkan tidur, banyakkan kerja gitu ya. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini bareng Bang Sam. Buat teman-teman yang ada di luar sana, mudah-mudahan banyak yang bisa diambil dari obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang, atau bahkan bisa main-main ke Sam Seluler. Boleh dong, boleh. Atau bisa dapat handphone gratis. Atau aku nanti mau pakai fasilitas dari Indibis. Boleh. Banyak itu fasilitas Indibis yang khusus untuk para pebisnis ya. Saya mau ngasih giveaway, kita adakan. Boleh. Oh mau Iya, mau ya, mau iya, ya. penonton boleh. Mau. Jadi kita gimana caranya nih, coba. Jadi kita pernah, ini kayaknya ngomongannya di belakang ya. Ya. Keren nggak? Iya gitu ya. Oke, sampai lupa nih gara-gara dipotong sama tim. Oke. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa menjalin kerjasama di berbagai hal dengan Bang Sam di tempat lainnya. Makasih banyak udah hadir di studio Sumatera hari ini. Udah main-main ke Indibis Sumatera. Sukses selalu untuk Sam Seluler, Sukses mudah-mudahan. juga untuk Indibis. Amin. Makasih banyak atas kunjungannya Bang Sam. Dan teman-teman yang ada di luar sana, mudah-mudahan yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini. Selamat untuk yang sudah menang di live quiz dan berbagai hal lainnya. Terakhir aku mau nyampein bahwa selama September Indibis masih ada promo gratis biaya pasang dan diskon 15% untuk pemasangan WMS Wi-Fi Managed Service ya. Jadi buat teman-teman yang ada bisnis di luar sana yang mau pakai Indibis, berbagai layanan dari Indibis, langsung kepoin @indibis.id atau @indibis.sumatra. Oke, akhir kata sudah selesai live kita hari ini. Makasih banyak sekali lagi, makasih banyak Sama-sama. Bang Sam Seluler, dan teman-teman yang sudah bertugas di studio hari ini. Suaranya mana? Oke, kita akhiri live Indicast untuk hari ini. Sampai ketemu di Indicast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.